Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Thoriqul Biri, mahasiswa Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu landing page ya. Ini adalah tampilan awal ya, atau home dashboard ya. Ini ada halal food ya, stay halal brother. Ini ada header, ada navigasi, ada widget, dan ini kontennya ya. Namun di sini saya akan menjelaskan header, navigasi sama widget ya. Untuk tampilan seperti ini ya, bagaimana coding HTML-nya, kita buka Sublimate. Inilah codingan HTML ya, codingan HTML yang tadi. Ini bagian header ya, ini bagian header, ini bagian header. Oke, bagian header. Ini ada halal food ya, halal food ini tuh untuk tulisan yang ini. Sedangkan yang ini stay halal brother ya, yang ini. Oke. Nah, ini untuk HTML-nya, dan ini untuk style CSS-nya ya. Lihat header. Oke, di sini ada navigasi. Nah, ini untuk navigasinya ya. Div kelasnya navigasi. Oke. Ini ada home, ada makanan sama masuk. Itu yang ini navigasi namanya. Istilahnya navigasi. Nah, ini yang masuk, dan ini bisa diakses ya. Misalkan kita ngeklik makanan, nah, akan tampil seperti ini. Atau jika kita mengklik masuk, kita buat tampilan seperti ini ya, layaknya website profesional gitu ya. Untuk style CSS sendiri ya, sini katakan masuk ya, masuk. Bukan masuk, tapi ini loh, header ya. Kita cari kelas header. Oke, kita cari. Nah, ini kelas header ya. Kelas header untuk paddingnya itu 15 px ya, text allegiance-nya center, colornya white, maksudnya color tulisannya ya, background image. Nah, ini background image food JPG. Nah, di sini juga saya juga menyediakan sebuah image ya, atau gambar ya. Nah, ini dijadikan sebagai gambar di header ya. Sini ya, ini gambar yang di background header ini ya. Masuk style CSS lagi ya. Background repeat no repeat, background size 100% agar full ya. Nah, untuk navigasi, ini berupa tombol ya, kayaknya A. Refnya, ketika nanti ini diklik, dia akan mengakses atau actionnya itu kemana. Nah, index HTML, kalau kita mengklik home, ketika kita mengklik makanan, dia akan mengakses table.html. Di sini sudah ada file table.html ya. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita klik masuk, dia akan masuk ke file masuk HTML seperti itu ya. Intinya kalau di HTML itu tampilan atau body ya, atau tubuh. Nah, tubuh itu bodinya itu masih polos. Nah, untuk mempercantik tampilannya, kita bisa menggunakan CSS ya, seperti itu. Melanjutkan apa yang diterangkan oleh Mas Thoriqul Biri. Perkenalkan, nama saya Hari Setiawan, NIM 2012-401031. Setelah tadi Mas Thoriqul Biri menjelaskan bagian mulai dari header sampai navigation, yaitu mulai dari header, tampilan header ya, dan navigation. Saya di sini akan menerangkan tentang body-nya. Oke, untuk script dari body-nya kita mulai dari sini. Yaitu memanggil kelas style class row. Nah, kita lihat di sini ya.
seperti yang dijelaskan tadi, div class ini digunakan untuk memanggil elemen-elemen style yang kalian taruh di file CSS. Kita lihat di sini kita memanggil class row. Kita akan cari class row. Di sini class row-nya adalah konten, kemudian displaynya berupa tabel dan clearnya both. Jadi nanti clear both itu maksudnya antara kedua ini akan ada celah bersih ini clear both. Oke, kemudian yang pertama adalah yang selanjutnya kita memanggil dalam kelas row ini, kita memanggil kelas lagi yaitu kelas kolom 1. Nah, kelas kolom 1 di sini floatnya left atau sebelah kiri. Saya lihat ya, sebelah kiri ini namanya kolom 1 dan yang sebelah sini kolom 2. Jadi yang jus kurma dan susu unta adalah kolom 2, yang sate kambing dan gulai kambing adalah kolom 1. Nah, di dalam kolom 1 ini terdapat card. Nah, card di sini style dari card di sini yaitu kita akan cari card mana card kolom gulai kurma logo card. Nah, di sini card backgroundnya warna merah ya, backgroundnya white putih. Kita lihat di sini backgroundnya putih, kemudian paddingnya 20 pixel. Padding 20 pixel berarti jarak antara card dengan tulisan. Jadi ini jaraknya adalah 20 pixel. Kemudian margin topnya, jadi jarak mulai card sampai dengan navigation ini 20 pixel. Oke, kemudian kita lihat kita H2 yaitu heading yang ukuran 2 dan tulisan sate kambing. Kemudian kita ada variabel di sini style, marginnya top, kemudian font size nya 10 poin dengan tulisan dipublikasikan 20 Oktober 2021 ya ini. Jadi jarak antara publikasi dengan sate kambing ini sebesar min 10 pixel, kemudian fontnya ukurannya 10 poin. Kemudian kita lanjut, di sini kita memanggil div class sate. Nah, div class sate ini isinya apa? Div class sate di sini berisi background image yang merujuk ke sate. Jadi kita menaruh filenya dalam satu folder di LLFood. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini sate, karena formatnya JPG berarti sate.jpg. Kemudian background repeatnya no repeat. Jadi kalau misal ini di repeat, dia akan berulang-ulang fotonya. Jadi kalau kita di sini tulisannya repeat, jadi nanti fotonya akan berulang. Tapi kita di sini taruh no repeat saja. Background size nya cover, jadi menutupi full. Kemudian posisinya di tengah. Weight-nya 10%, jadi 100%, jadi lebar panjang ini 100%, jadi full menutup. Kemudian paddingnya 20 pixel, jadi paddingnya dari bawah ke atas dan atas ke bawah yaitu sebesar 20 pixel. Nah, kemudian kita di sini memberikan keterangan P. Gulai kambing adalah gulai dari kambing. Nah, sate kambing adalah sate dari daging kambing. Nah, ini yang kolom pertama, card kolom yang pertama dan card yang pertama. Nah, untuk yang card selanjutnya dengan gambar gulai kambing pun sama dia cuma hanya mengganti stylenya saja, memanggil gulai di sini. Jadi cuma kita copy saja yang sate ini, kemudian kita paste, kita ganti kelasnya jadi gulai.
Nah, ini kelas gulai pun sama, cuma mengganti gambarnya saja. Nah, jadi yang kolom 1 dan kolom 2 itu sama, cuma ganti deskripsinya, mengganti image-nya dan kelas gambarnya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu yang kolom 2. Nah, yang kolom 2 yaitu berisi jus kurma dan susu unta. Nah, untuk yang kolom 2 ini sama dengan yang row 1. Perbedaannya hanya ada di pemanggilan kelasnya. Kalau tadi kelas row-nya sama, lah di sini kelas kolomnya beda. Yang satu kolom 1, yang satu kolom 2. Nah, perbedaannya di mana? Sama, cuma penempatannya saja yang berbeda. Oke. Kemudian kolom 1 ini sama juga, card sama seperti yang tadi. Cuma bedanya di sini isinya jus kurma, kita memanggil kelasnya juga kelas kurma. Apa yang membedakan kelas kurma, kelas yang sate dan gambar baginya itu cuma source gambarnya saja. Jadi isiannya yang berbeda. Kemudian jus kurma di sini, kemudian div kelasnya kita memanggil kurma, stylenya head 300 pixel. Kita berikan keterangan jus kurma dan sebagai kurma. Terus kemudian, nah, terus untuk yang card nomor 4 di kolom yang kedua itu sama, yaitu susu. Kita di sini kan susu unta, kemudian sama untuk keterangan publikasinya pun sama dengan yang di atas, sama, ini juga sama. Yang membedakan adalah div kelasnya. Kalau di sini div kelas kurma, di sini kita div kelas susu. Yang membedakan apa? Cuma hanya di background image-nya saja, yaitu susu JPG. Kemudian kita beri keterangan sama, cuma mengganti susu unta adalah susu yang dihasilkan oleh unta. Oke. Selanjutnya setelah body ini kita merujuk ke yang widget. Widget itu yang ini, yang sebelah sini ya, widget. Widget ini konten, yang tengah ini yang gambar-gambar makanan ini konten. Nah, ini widget yang ada tentang kami, follow kami, ikuti media daunnya. Ya gitu widget. Di sini kita kasih nama kolom kanan ya, agar mempermudah. Aslinya kalau dikasih nama widget nggak masalah, atau kolom kanan, intinya untuk mempermudah saja. Ini ada tentang kami yang tadi, ada halal food merupakan webnya, bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini juga widget yang kolom kanan juga di kelasnya sama ya. Kolom kanan ini ada kelasnya. Nah, kelasnya FA WhatsApp ya. Ini mengambil icon WhatsApp yang ini ya, yang ini. Oke. Yang ini dia ngambil dari mana? Apakah kita menyediakan image? Tidak. Kita bisa ngelink ya, pakai link, pakai tag link, rel style sheet, href. Nah, ini link untuk download icon-icon seperti WA tadi ya. Nah, pakainya ini ada WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Twitter ya. Nah, di atas demikian rupa. Di kolom kanan plot left ya, plot itu left gitu, atau bahasanya itu yang hati kiri. Width-nya 26%, background color-nya. Nah, background color ini kode hex warna ya, itu bisa dicari di Google, katakan HTML color palette. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya kode hex ya, kan gitu ini. Nah, katakan kita mau warna yang ini, nah, kode hexnya itu yang ini, kode RGB-nya ini, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke coding. Untuk padding left-nya 20 px. Widget selesai ya.
Setelah itu kita ke footer ya. Footer itu atau kaki ya. Nah, bagian footer itu yang paling bawah ya saya. Nah, ini hanya untuk mempercantik saja, karena nggak dikasih footer pun nggak masalah sih, cuma kan kalau ada header atau kepala harusnya juga ada footer kan, seperti itu biar serasi kan gitu. Ini copyright namanya, kelasnya footer ya, dikasih nama footer agar memperingat saja ya, copyright. Nah, ini tulisan yang ada di footer tadi ya, tampilan web. Kita cari kelas footer ya. Nah, ini untuk paddingnya 10 px ya, tag lainnya center, colornya white. Nah, background ini, background web linear gradient. Nah, ini warna-warna tadi, warna-warna hex, bisa diambil di color palette, HTML color palette. Leftnya itu gradasinya dari sebelah kiri ya, lebih dominan seperti itu. Cukup sederhana ya, cukup sederhana dan terlihat cukup rapi lah, walaupun belum sempurna kan, seperti itu. Tapi nggak masalah ya, namanya juga belajar kan ya. Oke, mungkin cukup ya, itu saja dari saya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.